organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah organisasi yang tertinggi yang memimpin dan anggotanya biasanya berasal dari organisasi non-pemerintah, misalnya dari organisasi politik atau organisasi non-pemerintah ke organisasi pemerintah. Karena tugas organisasi politik adalah mendidik kadernya untuk hidup di organisasi pemerintahan. Pemerintahan pusat berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat. Selanjutnya disebut pemimpin pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sementara pemerintahan daerah menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintahan pusat biasanya disebut pemerintah saja. Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia. Lembaga negara merupakan perangkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negara dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum atau pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum rakyat Indonesia semenjak pemilu 2004 langsung. Memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota DPR yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. 5 lembaga yudikatif juga menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum di keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas 1. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, penitera, dan seorang sekretaris. Pemimpin dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dari pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus
pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pemimpin Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil. Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota komisi. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Adapun anggota BPK berjumlah 9 orang yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Lembaga eksekutif atau pemerintah pusat. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengadilkan dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dalam pemilihan presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut. A. Melaksanakan politik luar negeri. B. Menciptakan pertahanan nasional. C. Menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum, Presiden memiliki tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut termasuk tugas-tugas Presiden. 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. 2. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa. 3. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Dalam bidang kehakiman, Presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut. 1. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana. 2. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. 3. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana. 4. Memberikan rehabilitas atau pemulihan nama baik seseorang. 5. Menetapkan hakim agung. 6. Menetapkan hakim konstitusi. 7. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Presiden mempunyai kewenangan yang lain diantaranya sebagai berikut. 1. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar. 2. Penempatan duta negara lain. Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintah juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 2. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden mempunyai tugas sebagai berikut. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. 2. Melaksanakan tugas khusus kenegaraan yang diberikan Presiden jika Presiden berhalangan. 3. Menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden berhenti atau diberhentikan atau meninggal dunia. 3. Kementerian Negara. Menteri dibagi 3 yaitu Menteri Koordinator, Menteri Departemen, dan Menteri Negara.
Menteri Koordinator mempunyai tugas menghubungkan atau melakukan kerjasama antara menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. 2. Menteri Departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksanaan pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya yang masing-masing atau per departemen, misalnya Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan. 3. Menteri Negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh Menteri Departemen, misalnya Menteri Negara BUMN dan Menteri Lingkungan Hidup. Sekian dari saya, Fadli Alamsyah. Sekian dari saya, Fadli Alamsyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.